Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Nah, kali ini kita ada dua video ya, yang mana video pertama itu Hasto datang di sidang pertamanya ya sebagai tersangka, terdakwa. Nah, Hasto ini datang ke persidangan itu bawa surat. Apakah surat ini dokumen Rusia? Dan juga yang selanjutnya itu video Ahok. Video Ahok yang lantangnya bukan main soal kasus mega korupsi Pertamina, ini jadi panggil ke kejaksaan, dia datang dan Ahok terkaget-kaget ya. Nah, seperti apa video selengkapnya, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Tuh. Baik, terima kasih rekan-rekan pers, seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih. Akhirnya momentum yang saya tunggu tiba. Momentum yang ditunggu-tunggu. Proses persidangan terhadap kasus hukum yang dipaksakan oleh KPK bisa dimulai pada hari ini. Saya percaya terhadap independensi dari lembaga peradilan ini, sehingga dari tempat ini diharapkan bisa menjadi lambang supremasi penegakan hukum yang berkeadilan. Sebab itulah mengapa hakim di dalam mengambil keputusan selalu menyatakan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sikap saya tetap tidaklah berubah, bahwa apa yang terjadi adalah suatu bentuk dari kriminalisasi hukum karena kepentingan kekuasaan di luarnya. Jadi saya adalah tahanan politik. Tahanan politik udah jelas-jelas terbukti. Saya sudah membaca dengan cermat secermat-cermatnya terhadap surat dakwaan, dan hampir semuanya merupakan suatu produk daur ulang. Jadi semua merupakan produk daur ulang terhadap suatu perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Begitu banyak manipulasi fakta-fakta hukum. Setidaknya minimum ada 20 keterangan yang sengaja dibuat berbeda antara dakwaan dengan keterangan saksi dan putusan pengadilan yang sudah inkrah. Perlu rekan-rekan pers ketahui bahwa proses P21 juga terlalu dipaksakan. Selaku tersangka, kami sudah mengajukan saksi yang meringankan. Namun saksi yang namanya sudah dikirimkan ke KPK ternyata tidak pernah diperiksa. Pada saat P21 saya juga sedang dalam keadaan sakit, radang tenggorokan dan kram perut akibat terlalu semangat berolahraga. Tetapi itu pun tetap dipaksakan, sehingga hak-hak sebagai terdakwa telah sengaja dilanggar, dan ini adalah suatu pelanggaran HAM yang sangat serius. Proses P21 di KPK rata-rata 120 hari, tetapi Cuman hanya sakit tenggorokan aja kok sampai bawa-bawa HAM. Pak Hasto, gimana yang maling-maling ayam itu aja digebukin ya. Ini ente ngadi-ngadi. bisa sengaja dikebut hanya kurang lebih 2 minggu. Mengapa? Sebab untuk menggugurkan proses pra-peradilan yang kedua. Persoalan yang saya hadapi juga tidak ada kerugian negara. Jadi tidak ada kerugian negara. Memproses kembali perkara yang sudah inkrah nyata-nyata menciptakan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan sebelumnya. Inilah muatan kriminalisasi politik. Saya berjuang tentang nilai-nilai demokrasi, tentang menjaga konstitusi, menjaga peradaban Indonesia yang seharusnya dibangun oleh supremasi hukum. Betul? Jadi ini semua terjadi akibat abuse of power. Jadi mohon doanya. Saya akan hadapi semuanya dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Karena proses daur ulang ini sangat kental dengan muatan politik. Terima kasih. Satyam Eva Jayate,
Boleh nggak? Boleh. Masih kuat. Wawancara, ntar aja wawancara ntar. Maksud bang? Ini kita dengarkan dulu si Ahok ya, baru keluar saat diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Ya, jadi ternyata dari Kejaksaan Agung itu mereka yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu kian ini ada fraud apa, ada penyimpangan transfer seperti apa, dia jelas. Saya juga kaget-kaget. Karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Saya cuma sampai memeriksa. Kita tuh hanya memonitoring dari SKP gitu. Nah, itu kan. Kok bisa kaget kok Ahok? Katanya pegang semua, ada filenya, akan saya bongkar, ya kan? Saya tangkepin kalian semua. Aduh. Untung rugi. Kebetulan kinerja. Oh iya belum balik. Aduh. Sorry. Jadi kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh ternyata di bawah ada apa, kita nggak tahu. Nah, jadi saya minta data. Kok bisa nggak tahu? Ente kan komisaris kok Ahok. Itu tanggung jawab ente selama menjabat komisaris. Bisanya taunya aman-aman aja. Aduh. Saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah, saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu kita tahu. Ya, tentu saya sampaikan pada Kejaksaan politik. Penonton kecewa. Intinya saya mau membantu. Mana yang kurang, nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, setelah mereka pelajari, semua rapat kan kita ada rekaman, ada catatan. Nanti kalau butuh saya lagi, ya saya datang lagi lah. Tapi kalian nggak perlu main malam-malam, buka puasa dulu. Berarti cuman ini aja, notulin rapat aja. Yang katanya pegang filenya semua itu. Wah, penonton kecewa nih. Nanti saya sama penyidik, saya juga kaget-kaget gitu. Kok gila juga ya saya bilang gitu ya. Saya kok nggak tahu gitu. Ya wajar kita nggak tahu, karena kita di atas kan ya. Contohnya seperti apa Pak? Contohnya seperti apa Pak? Yang penyidik pengoplosan saya kira itu banyak di sini penyidik nggak pernah tanya itu. Kalau pengoplosan otomatis kendaraan-kendaraan akan protes dong. Kendaraan kita macet dong. Ya saya kira bukan itu. Ini yang lebih dalam. Pengoplosan langsung ketahuan konsumen. Ini memang ada soal sesuatu yang saya nggak bisa ngomong. Nanti di sidang pasti penyidik akan kasih lihat. Tapi ya saya kaget. Dan lebih dalam yang saya kira ditulis. Tapi ini kan dikit Pak. 8 jam ya Pak Ahok. Apa yang bikin alot di dalam pemeriksaan? Enggak, bukan alot. Saya menjadi saksi 9 orang. Itu kan diulang. Tanya kenal itu 9 orang gitu kan. Terus baca lagi. Rangkap 2. Kamu kalau 9 itu ada 18. Masing-masing 6-7 halaman. Ya itu aja sih ya. Siapa aja Pak? Broker-broker yang broker itu gimana Pak? Dewan komisaris daripada dewan direksi kan tidak dikatakan apa yang skill dari dokumen itu. Ini aja, saya kira nanti tunggu aja yang Kejaksaan Agung akan minta semua data dari Pertamina. Kan saya sudah tidak di Pertamina, saya nggak bisa kasih data. Saya hanya bisa ingatkan rapat ini tanggal berapa, saya punya agenda catatan. Nah, kalau Bapak pengen periksa ini, ya Bapak periksa aja rapat tanggal berapa, hari apa, tentang apa. Jadi nggak mungkin semua kan bingung ya kita periksa kan. Jadi Bapak bilang Bapak mau apa ya saya kasih tahu. Jadi tadi notes yang di bawah itu ya Pak? Ya saya kasih tahu tentang apa, kita pernah pengarahan apa, itu ada di mana. Kalau soal nanti kenapa nggak dikerjakan, nanti ada teguran, ada apa, Bapak tanya sama direksi lah. Gitu ya. Jadi ternyata dari Kejaksaan Agung itu yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekali, saya tahu terus kepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu
Penelitian ini Celinga. ada ada pertimbangan, Aduh, sama Mbak. Karena kan ini sebagainya. Terkaget-kaget kita Mbak. Saya cuma sampai memeriksa. Omon-omon. Kita hanya memonitoring dari SAP. Karena untuk kebetulan kinerja. Oh ya kembali. Sorry. Jadi kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama dari mana gitu ya. Jadi kita nggak tahu tuh. Ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Nah, jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat tidak terekam, tercatat. Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah, saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu kita tahu. Dan tentu saya sampai pada Kejaksaan Publik. Intinya saya mau membantu, mana yang kurang. Nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, kita mereka pelajari. Semua rapat kan kita ada rekaman, ada catatan. Nanti kalau butuh saya lagi, ya saya datang lagi lah. Saya nggak perlu main malam-malam, buka puasa. Nah, itu dia video kita kali ini ya. Pak Sekjen sama Ko Ahok 11-12. Yang satu bilang nanti dibuka semua di persidangan, nyatanya nol besar ya. Sampai sekarang dokumen Rusia, video yang disimpan di Rusia nggak rilis. Ini lagi nih si Ko Ahok. Sebelumnya lantangnya minta ampun ya. Saya penjarakan saya penjarakan kalian semua kalau udah ganti rezim. Ya kan punya pegang bukti segala macam. Begitu dipanggil Kejaksaan Agung kaget. Aduh, penonton kecewa. Jangan lupa like, subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini ya. Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar. Saya Bersika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.